Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Gumilar Kuswoyo, NPM 1921912116 dari kelas 19F. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hakikat belajar gerak. Yang pertama yaitu pengertian belajar gerak. Belajar gerak adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskular dan deskripsikan gerakan tubuh. Menurut Smith tahun 2000 bahwa belajar gerak merupakan rangkaian proses yang berhubungan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada terjadinya perubahan yang relatif paramen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerak-gerak. Kemudian, belajar gerak sendiri mempunyai 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap verbal-kognitif. Pada tahap ini, tugasnya adalah memberikan pemahaman secara lengkap mengenai bentuk gerak baru kepada peserta didik, instruksi, demonstrasi, film klip, dan informasi verbal lainnya secara khusus. Yang kedua, tahap motorik. Dalam tahap ini, fokusnya adalah membentuk organisasi gerak yang telah efisien dan menghasilkan gerakan. Yang ketiga, tahap otomatisasi. Tahap ini setiap pergerakan yang dilakukan lebih efisien dan efektif dilakukan dengan gerakan yang rileks. Nah, itu mungkin tahap-tahap belajar gerak. Yang selanjutnya yaitu bentuk konsep gerak. Yang pertama, keterampilan lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerakan yang menyebabkan perpindahan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain. Gerakan tersebut biasanya diajarkan pada anak-anak usia dini, yakni saat latihan keterampilan gerak. Contoh gerakan lokomotor. Yang pertama, berjalan. Berjalan merupakan gerakan tubuh untuk memindahkan tubuh dari tempat yang satu menuju tempat yang lainnya. Yang kedua yaitu berlari. Berlari adalah gerakan yang dilakukan seperti berjalan, namun dengan tempo yang dipercepat. Yang ketiga, melompat. Melompat dilakukan dengan menolakkan badan ke atas dan kemudian mendarat menggunakan satu kaki. Yang keempat, menderap. Gerakan menderap sering juga disebut dengan mencongklang. Menderap adalah aktivitas gerak jalan yang dipadukan dengan lompatan baik ke depan atau ke belakang dan dilakukan dengan menggunakan kedua kaki. Yang selanjutnya yaitu keterampilan non-lokomotor. Keterampilan non-lokomotor adalah kemampuan untuk melakukan gerak anggota tubuh yang tidak menyebabkan seluruh tubuh berpindah tempat. Keterampilan non-lokomotor biasanya diajarkan kepada keterampilan yang mendukung anak untuk melakukan berbagai aktivitas. Contohnya, menggulung atau menekuk. Menggulung mempunyai pengertian merentangkan otot-otot di antara sendi-sendi sepanjang dan selurus mungkin. Yang kedua, yang ketiga yang selanjutnya keterampilan manipulatif. Gerakan manipulatif adalah gerakan yang dilakukan tubuh dengan bantuan alat. Gerakan manipulatif dikategorikan atas 2 macam, yaitu menerima dan mendorong. Contohnya, yang pertama memukul, merupakan kegiatan yang dilakukan dengan alat maupun tidak dengan alat. Biasanya anak kecil melakukan gerakan memukul menggunakan tangan dan juga alat yang disesuaikan. Yang kedua yaitu menendang. Menendang merupakan keterampilan manipulatif yang menggunakan kaki untuk mendorong atau menggerakkan sebuah objek, baik itu bola ataupun yang lainnya. Yang keempat yaitu keterampilan gerak khusus. Keterampilan gerak khusus merupakan keterampilan melakukan gerakan-gerakan dasar secara efisien dan efektif. Sebelum sampai pada gerakan ini, maka telah berkali-kali gerakan dilakukan, mengalami koreksi-koreksi gerakan dan memperbaiki gerakan sehingga gerakan menjadi dipahami. Nah, yang selanjutnya yaitu ranah gerak. Kata ranah adalah terjemahan dari kata domain yang bisa diartikan bagian atau unsur. Gerakan tubuh merupakan salah satu kemampuan manusia untuk melaksanakan hidupnya. Gerakan tubuh manusia bisa diklarifikasi menjadi beberapa macam. Yang pertama, fleksi. Fleksi adalah gerakan kontraksi yang menyebabkan gerakan membengkok. Yang kedua, ekstansi. Ekstansi adalah gerakan yang meluruskan atau membentangkan yang berlawanan dengan fleksi. Yang ketiga, rotasi. Rotasi merupakan gerakan berputar pada suatu sumbu. Menurut Anita J. Harrow, membedakan gerakan tubuh manusia menjadi 6 klarifikasi, yaitu yang pertama, gerakan refleks. Gerakan refleks adalah respon gerak atau aksi yang
terjadi tanpa kemauan sadar yang ditimbulkan oleh suatu stimulus. Yang kedua yaitu gerakan dasar fundamental. Gerakan dasar fundamental adalah gerakan-gerakan dasar yang berkembang terjadi sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada anak. Yang ketiga yaitu kemampuan perseptual. Kemampuan perseptual adalah kemampuan untuk menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh organ indera. Menggunakan kemampuan ini seorang bisa mengerti tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Yang keempat, kemampuan fisik. Kemampuan fisik merupakan kemampuan memfungsikan sistem organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas gerak tubuh. Yang kelima yaitu gerakan keterampilan. Gerakan keterampilan adalah gerakan yang mengikuti pada pola atau bentuk tertentu yang memerlukan koordinasi dan kontrol sebagai atau seluruh tubuh yang bisa dilakukan melalui proses belajar. Yang terakhir yaitu komunikasi non-diskursif. Merupakan komunikasi melalui perilaku gerak tubuh. Gerak tubuh yang bersifat komunikatif bisa dibedakan menjadi dua, yaitu gerak ekspresif, merupakan gerak yang bertujuan mengkomunikasikan suatu pesan, misalnya gerakan menggelengkan kepala, menandakan tidak setuju. Yang kedua, gerakan interpretif, merupakan gerakan tubuh yang menampilkan nilai keindahan dan mengandung makna tertentu, misalnya gerakan tari balet yang mengandung makna tertentu yang ingin disampaikan melalui penampilan gerak. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan dan paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.